Apakah kamu percaya bahwa satu keputusan saja bisa sepenuhnya mengubah arah hidupmu? Karena itulah yang terjadi padaku. Aku tidak punya uang, tidak punya pendidikan, tidak punya rencana. Tapi aku membuat satu keputusan, hanya satu, dan semuanya berubah. Hari ini aku akan menunjukkan padamu keputusan apa itu. Mengapa keputusan itu sangat kuat dan bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk membalik keadaan. Bahkan jika kamu sedang bangkrut, tersesat atau merasa tidak punya jalan keluar. Sekarang biarkan aku memberitahumu sesuatu yang mungkin terdengar gila. Uang adalah hal yang paling mudah untuk didapatkan di dunia ini. Aku tahu ini terdengar gila, tapi itu benar. Dan jika kamu bertahan sampai akhir video ini, aku akan membuktikannya padamu. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam siklus di mana semuanya terasa macet? Kamu ciri-cirikan belum berubah tapi tidak bisa bergerak. Banyak orang mengalami ini dan hampir selalu karena satu alasan. Mereka belum benar-benar mengambil keputusan. Kenyataannya adalah kebanyakan orang tidak memahami apa artinya membuat keputusan. Mereka menyamakan keinginan dengan keputusan. Mereka bisa hendak aku ingin pekerjaan yang lebih baik. Aku ingin memulai bisnis. Aku ingin pindah kota. Tapi hidup mereka tetap sama. Hari-hari yang sama, pikiran yang sama, hasil yang sama. Tahu kenapa? Karena mereka belum benar-benar memutuskan. Sebuah keputusan bukan hanya ide yang lewat. Itu adalah komitmen emosional dan mental terhadap realitas baru. Bahkan jika kamu belum tahu bagaimana mewujudkannya. Masalahnya adalah kita dilatih untuk bertindak hanya jika kita bisa melihat seluruh jalan di depan. Kita diajarkan untuk bergantung pada keadaan. Padahal sebenarnya keadaan dibentuk oleh keputusan kita. Kamu tidak perlu tahu bagaimana. Kamu semacam perlu setiap sedang mengikuti, sisanya akan mengikut. Aku melihat ini sepanjang waktu. Orang transberkna mereka akan mulai ketika mereka punya uang. Tapi uang tidak pernah datang sebelum keputusan datang sesudahnya. Aku tidak akan pernah lupa satu contoh. Aku sedang duduk di hotel di Toronto bersama pasangan muda dan John. Mereka ingin membeli rumah. Mereka punya impian itu. Tapi berkata, kami tidak punya uang. Aku menatap mata mereka dan berkata, kalian tidak butuh uang sekarang. Kalian butuh keputusan. Itu terdengar aneh bagi mereka. Tapi begitulah cara kerja dunia ini. Uang yang mulai bergerak hanya ketika kamu mengirimkan sinyal yang jelas ke alam semesta, dan sinyal itu bernama keputusan. Berapa kali kamu memiliki impian tapi tidak bisa bergerak karena merasa kekurangan sumber daya? Aku ingin pergi liburan, tapi belum bisa sekarang. Aku ingin ganti karier tapi masih punya tagihan. Aku ingin buka usaha tapi butuh jaminan. Dan akhirnya kamu menunda dan menunda tuh hingga hidup berlalu begitu saja. Kamu tidak butuh jaminan untuk memutuskan. Kamu butuh keberanian untuk memulai dari yang tak terlihat. Kalau kamu pikirkan baik-baik, orang-orang besar dalam sejarah juga tidak mulai dengan jaminan. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum berhasil menciptakan lampu. Dia tidak punya rencana yang pasti, tapi dia punya keputusan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika kamu benar-benar memutuskan, semesta mulai selaras denganmu. Seolah-olah kamu mengirimkan frekuensi baru yang lebih tinggi dan solusi pun mulai muncul. Tapi solusi itu hanya datang setelah kamu mengambil keputusan. Ini bahkan didukung oleh ilmu pengetahuan. Sebuah studi dari American Psychological Association menunjukkan bahwa keputusan yang disertai komitmen meningkatkan kadar dopamin secara signifikan di otak zat kimia yang mengatur motivasi, fokus, dan tindakan. Artinya keputusan benar-benar mengubah tubuh dan pikiranmu. Rasa sakit karena hidup yang tidak dijalani sepenuhnya akan bertahan selamanya. Dan dengar, aku tidak menyuruhmu untuk membuat keputusan gegabah. Aku mengajakmu untuk melakukan hal yang jauh di dalam hati sebenarnya sudah kamu tahu harus dilakukan. Itu adalah pikiran yang selalu muncul setiap malam sebelum tidur. Hasrat yang muncul kembali saat segalanya menjadi sunyi. Itu adalah panggilan jiwamu untuk hidup dengan sungguh-sungguh. Sekarang mungkin kamu untuk berpikir bagaimana kalau baru gagal dan aku akan menjawab dengan pertanyaan lain. Bagaimana kalau kamu berhasil? Bagaimana jika hidupmu berubah? Bagaimana jika setahun dari sekarang kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa segalanya dimulai dari keputusanmu saat itu? Aku tahu bagaimana rasanya karena aku sendiri aku siap-siap. Aku bekerja di pekerjaan kasar, terjebak utang tanpa arah. Tapi satu hari aku melakukan sesuatu yang berbeda. Aku mengambil keputusan. Aku memutuskan untuk tidak lagi menerima hidup yang biasa-biasa saja. Dan saat itu juga pintu mulai terbuka. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berjalan. Tapi aku tahu bahwa itu harus terjadi dan itu sudah cukup. Yang ingin kamu pahami adalah ini. Kekuatan tidak terletak pada keadaan. Itu ada dalam dirimu dan itu ada di saat ini.
Keputusan yang sejati itu seperti menyalakan api yang tidak pernah padam dan hidup mulai berpihak kepada mereka yang punya keberanian untuk memutuskan. Jika kau merasa waktunya telah tiba, maka sebenarnya kamu sudah terlambat. Ketika kamu benar-benar memutuskan energimu berubah, kata-katamu berubah, tubuhmu berubah, kamu mulai bertindak seperti seseorang yang sudah berada di jalur yang tepat dan itu mengubah segalanya di sekitarmu. Sebagian besar orang tidak akan pernah memahami ini, tapi kamu mengerti karena jika kamu sampai pada titik ini, itu artinya ada sesuatu di dalam dirimu yang siap untuk berubah. Dan satu hal yang dibutuhkan untuk perubahan itu keputusan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kebanyakan orang terus mengalami hasil yang sama hari demi hari, tahun demi tahun? Mereka berganti pekerjaan, pindah rumah, bahkan kadang pindah kota. Tetapi di dalam diri mereka tidak ada yang berubah. Karena masalahnya bukan pada kondisi luar, tapi pada frekuensi pikiran tempat mereka beroperasi. Segala sesuatu di alam semesta bergetar. Segalanya termasuk dirimu dan apa yang kamu tarik ke dalam hidupmu sangat berkaitan langsung dengan tingkat frekuensi di mana pikiranmu disetel. Ini bukan sekadar ide yang indah. Ini adalah hukum fisika murni. Getaran adalah hukum alam semesta, sama nyatanya dengan gravitasi. Kamu berpikir ingin lebih banyak uang, tetapi kamu masih bergetar dalam frekuensi kekurangan. Kamu berkata-kata hidup yang lebih baik, tetapi kamu terus bereaksi dengan rasa takut, keraguan, dan ketidakpastian. Dan apa yang terjadi? Kamu justru menarik lebih banyak dari apa yang sudah kamu miliki sebelumnya. Karena pikiranmu beroperasi pada frekuensi yang cocok dengan apa yang ingin kamu hindari, bukan dengan apa yang ingin kamu capai. Aku selalu mengatakan bahwa berpikir bukan sekadar merenung, tapi juga tentang frekuensi. Kamu mengunjungi gagasan. Kamu tinggal dalam pikiran-pikiran itu, dan pikiran-pikiran itu menentukan apa yang kamu rasakan, lakukan, dan alami. Pikiranmu seperti sebuah stasiun radio. Jika kamu disetel pada frekuensi rendah, kamu akan mendengar musik sedih sepanjang hari. Tidak mungkin kamu bisa mendengar simfoni kesuksesan saat kamu masih terhubung dengan gelombang kegagalan. Aku menemukan kebenaran ini ketika aku benar-benar mendalami tulisan Napoleon Hill, terutama bab tentang keputusan. Tapi perubahan sesungguhnya terjadi saat aku memahami bagaimana hal itu berkaitan dengan tingkat frekuensi mental. Aku menyadari bahwa hasil burukku berasal dari cara berpikir yang terbatas. Aku berpikir kecil, melihat diriku kecil dan alam semesta merespons dengan cara yang sama. Pernahkah kamu merasa bahwa saat kamu sedang terinspirasi dan penuh energi, segala hal terasa lebih mudah? Waktu terasa lebih efisien, orang-orang memperhatikanmu dan ide-ide muncul lebih jernih. Itu karena kamu untuk sementara telah naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Masalahnya adalah, kebanyakan orang tidak bisa mempertahankan kondisi itu. Mereka kembali ke rasa takut, keyakinan tentang kekurangan, dan rutinitas yang membosankan yang langsung menurunkan getaran mereka. Segalanya baru mulai benar-benar berubah saat saya menyadari bahwa saya harus menjaga pikiran saya, terhubung dengan frekuensi dari apa yang saya inginkan, bukan dari apa yang saya takuti. Saya bahkan tidak tahu kemana caranya, tapi saya tahu dengan pasti kemana saya ingin pergi. Dan saya mengaksam diri untuk tetap berada di sana secara mental. Meskipun lingkungan saya menunjukkan hal sebaliknya, ini bukan khayalan. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa otak manusia bekerja seperti pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik. Pikiran positif yang fokus pada tujuan mengaktifkan bagian otak yang bertanggung jawab atas kreativitas, pemecahan masalah, dan motivasi tepat apa yang kamu perlukan untuk berkembang. Sebaliknya, pikiran negatif yang didasari ketakutan justru mengaktifkan sistem limbik yang membuat tubuh masuk dalam mode bertahan hidup dan menutup akses ke fungsi-fungsi tersebut. Pikiranmu benar-benar membentuk lahan tempat hidupmu berkembang. Ya, sekarang bayangkan kamu ingin mengubah hidupmu, ingin menghasilkan lebih banyak hidup lebih baik dan mewujudkan impianmu. Tapi kamu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mengeluh. Kamu terus berkata, saya tidak punya waktu. Semuanya sulit sekarang, dunia sedang kacau. Bagaimana kamu bisa naik jika kamu terus terhubung dengan yang merendahkanmu? Kamu harus mengubah frekuensimu. Setiap hari kamu harus memilih untuk beroperasi dalam getaran dari apa yang ingin kamu alami. Isu ini bukan tentang mengabaikan masalah, tapi tentang tidak membiarkan masalah itu mengendalikan getaranmu. Dan inilah yang bisa mengubah segalanya. Kamu bisa melatih pikiranmu untuk tetap berada pada frekuensi yang lebih tinggi melalui visualisasi, afirmasi berulang, dan membaca materi yang meningkatkan pola pikirmu.
Saya melakukan ini seperti ritual. Saya dah membaca buku berpikir dan saya menjadi kaya setiap hari, menuliskan tujuan saya, dan mengulangi dalam hati siapa yang saya ingin jadi. Bahkan ketika dunia luar tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, saya terus melakukannya karena saya sudah merasa sampai di sana secara batin. Dan ketika kamu sudah sampai di dalam dirimu, cepat atau lambat dunia luar akan ikut merespons. Ini butuh kesadaran. Pikiranmu seperti termostat, selalu berusaha kembali ke titik yang dianggap nyaman. Jadi jika kamu ingin berubah, jadi kamu haruslah mengaturnya secara sadar. Apakah sekarang termostatmu diatur pada kekurangan, keraguan, ketidakamanan? Maka ubahlah. Kamu harus mengatur ulang ke arah kelimpahan, perluasan, dan kepercayaan diri. Jangan tunggu pengakuan. Kebanyakan orang akan bilang kamu bermimpi terlalu tinggi. Beberapa mungkin akan menertawakanmu dan tidak apa-apa. Mereka berada di frekuensi yang berbeda. Jangan anggap itu hinaan. Anggap saja sebagai konfirmasi bahwa kamu sedang menuju arah yang benar. Setiap perubahan besar dimulai dari rasa tidak nyaman. Ini bukan tentang jadi optimis. Ini tentang menyelaraskan pikiranmu dengan apa yang benar untukmu. Meskipun belum terlihat, karena semua yang kamu lihat, ponsel ini, kursi ini, video ini, dulunya hanyalah ide, getaran, energi. Dan kamu juga begitu, energi yang bergerak. Dahkim tak sekarang kamu bisa memilih. Tetap hidup dalam pola lama atau naik ke tingkat keberadaan baru di mana kelimpahan adalah standar. Rasa takut jadi bahan bakar, dan kamu tidak hanya bertahan hidup, tapi benar-benar hidup. Semua berawal dari gambaran batin yang belum berbentuk secara fisik, namun sudah berdenyut hidup di dalam diri kita. Banyak orang itu terlalu bergantung pada panca indera mereka. Apa sing temu ohabasa di saat didengar dan dirasakan tanpa menyadari bahwa indinkan realitas yang ada. Bukan sih yang mungkin terjadi kamu hanya percaya pada apa yang bisa kamu rasakan, kamu akan terus terikat pada kenyataan yang sudah ada. Penciptaan sejati, perubahan dan lompatan besar datang dari tempat tak kasat mata, tempat yang hanya bisa dijangkau oleh pikiran. Abraham Lincoln pernah berkata bahwa mempercayai yang terlihat saja bukanlah kepercayaan sejati. Kepercayaan sejati adalah mampu merasakan sesuatu seolah-olah itu nyata meskipun belum terlihat. Jenis keyakinan ini yang mampu memindahkan gunung. Banyak orang gagal karena tidak memahami proses ini. Mereka berkata, saya percaya diri saja, tapi saya tidak tahu bagaimana akan terjadi. Lalu mereka mulai ragu, menyerah dan kembali ke pola lama. Namun keyakinan sejati tidak membutuhkan bukti. Ia semua itu mau keputusan dan ketekunan. Ia menuntut kamu untuk melihat melalui mata pikiranmu, bukan mata jasmani. Saya teringat sebuah pengalaman yang sangat membekas. Saya sudah speaker dalam acara di London ketika seorang wanita menghampiri saya dengan mata berkaca-kaca. Dia menunjukkan bahwa dia mendengarkan rekaman saya setiap hari, tapi tetap sulit percaya bahwa dia mampu mengubah hidupnya. Sejak kecil dia sering diberitahu bahwa dia bodoh, tidak akan sukses, dan tidak layak untuk hal-hal besar. Suara-suara itu masih terus bergema dalam pikirannya sampai hari itu. Saya katakan padanya bahwa dia tidak perlu melawan suara-suara itu. Dia hanya perlu memilih suara baru untuk dipercaya. Suara yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari masa lalu orang lain. Yusi memintanya berundur sesuatu, dan Clayton membayangkan dirinya seperti yang dia inginkan. Saya meminta dia membayangkan dirinya sebagai perempuan yang kuat, percaya diri, kaya raya, dan bahagia. Dia terdiam sejenak. Ketika dia membuka matanya, ada kilauan berbeda di sana. Dunia di sekitarnya tidak berubah, tapi dirinya sendiri telah berubah. Itulah cara kerja proses ini. Einstein mengatakan bahwa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, dan dia benar. Imajinasi adalah cuplikan awal dari apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Di sanalah kamu membangun realitas yang ingin kamu alami. Tapi membayangkan bukan berarti melamun. Itu adalah membangun dunia dalam pikiranmu dengan detail dan intensitas yang luar biasa. Jika cukup kuat, tubuhmu akan mulai merespon, seolah-olah semua itu sudah nyata. Otakmu mulai mengirim sinyal seperti sedang menjalani pengalaman itu. Inilah titik di mana keajaiban dimulai. Ilmu pengetahuan menyebutnya pengkodean saraf antisipatif. Penelitian di University College London menunjukkan bahwa membayangkan dengan rinci mengaktifkan area otak yang sama seperti saat pengalaman nyata. Artinya tubuhmu tidak bisa membedakan antara nyata dan imajinasi selama imajinasi itu cukup kuat. Harus menciptakan visualisasi yang jelas dan konsisten memiliki kekuatan besar. Kamu mulai selaras dengan realitas yang ingin kamu ciptakan. Meskipun belum terlihat secara fisik, saat getaranmu berubah, tindakanmu pun berubah.
Cara kamu berbicara berubah, kebiasaanmu bergeser, dan dunia di sekitarmu menyesuaikan diri. Tapi inilah poin terpenting. Kamu harus percaya pada gambaran yang ada di dalam dirimu. Kamu harus percaya pada hal yang tak terlihat, bahkan saat tak seorang pun percaya. Bahkan ketika segalanya tampak bertentang. John Fitzgerald Kennedy pernah menyatakan bahwa manusia akan menginjakkan kaki di bulan sebelum dekade itu berakhir. Saat dia mengatakannya, dia belum tahu bagaimana caranya, tapi dia yakin itu akan terjadi. Dan keyakinan itulah yang menggerakkan ilmuwan, sumber daya, ide, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Ia menciptakan gambaran yang begitu jelas dan kuat dalam pikirannya, hingga orang lain pun mulai melihatnya juga. Dan hal yang sama bisa terjadi padamu. Gambaran mentalmu adalah cetak biru, pola dasar. Kehidupan mulai membentuk dirinya sesuai dengan apa yang kamu pegang erat di dalam dirimu. Tapi ingat, proses ini bukanlah hal yang pasif. Kamu tidak bisa hanya membayangkan sesekali, lalu berharap segalanya akan terjadi dengan sendirinya. Kisut kamu harus menjalani gambaran itu. Bertak seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Berbicara seperti kamu sudah mencapainya. Berpikir seperti kamu sudah sampai di sana. Dan kamu harus melakukannya setiap hari. Karena ketika pikiran dan tindakanmu selaras dengan gambaran itu, kekuatan luar biasa dalam dirimu mulai aktif. Mungkin kamu belum pernah diajarkan bagaimana melakukan ini. Tidak masalah. Di sekolah kita diajari menghafal dan taat, tapi tidak diajari untuk berimajinasi, mencipta dan percaya pada hal yang tak terlihat. Itulah sebabnya banyak orang menjalani hidup di bawah potensi sebenarnya. Karena mereka tidak menyadari kekuatan yang mereka miliki. Tapi sekarang kamu tahu. Dan dengan pengetahuan itu datang tanggung jawab baru menggunakan kekuatan itu dengan sadar. Berhati-hatilah hanya bergantung pada apa yang terlihat oleh mata. Mulailah melihat dengan mata pikiranmu. Segala yang kamu inginkan sudah ada. Hanya saja masih berada di ranah tak terlihat. Tugasmu adalah membawanya ke permukaan. Tanyakan pada dirimu sendiri gambaran seperti apa yang kamu bawa di dalam. Apakah gambaran itu menginspirasimu atau malah membatasimu? Apakah itu mendorongmu maju atau membuatmu diam di tempat? Mungkin sekarang saatnya memilih gambaran baru. Satu yang benar-benar mewakili dirimu, yang menantangmu untuk tumbuh dan yang suatu hari akan menjadi kenyataan barumu. Karena segalanya dimulai seperti ini dengan sebuah gambaran yang tak terlihat. Banyak orang membuat keputusan seolah-olah mereka hanya menguji air dengan ujung jari kaki. Mereka berkata, mereka akan mencoba saat situasinya lebih baik atau ketika semuanya lebih tenang. Bisnis sepi keputusan seperti itu bukanlah keputusan sejati. Itu hanya keinginan yang menyamar sebagai pilihan. Keputusan sejati punya satu ciri khas. Ia tak bisa dibatalkan. Ketika kamu benar-benar memutuskan tidak ada jalan kembali. Kamu berkomitmen secara emosional dan saat itu terjadi. Seluruh dirimu mulai bergerak ke arah yang telah kamu pilih. Banyak orang tidak memahami bahwa membuat keputusan harus menjadi kebiasaan. Itu bukan sesuatu yang kamu lakukan hanya saat sedang merasa siap. Atau ketika semua keadaan mendukung kanal hidup. Itu sikap mental. Sebuah komitmen batin untuk tidak menerima sesuatu yang lebih rendah dari apa yang kamu tahu pantas, kamu terima. Dan ketika sikap itu menjadi bagian dari siapa dirimu, pintu-pintu mulai terbuka. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mengubah cara kamu menghadapi dunia. Aku melihat orang-orang menunggu izin untuk menjalani hidup yang mereka impikan. Menunggu kesempatan sempurna yang tak pernah datang. Mereka sih berkata akan pindah ketika mereka cukup menabung, membuka usaha saat mereka sudah siap, berinvestasi pada diri sendiri saat ada waktu luang. Namun waktu terus berjalan, hidup terus berlalu, dan mereka terus menunda impian mereka ke masa depan yang tidak pasti. Kenyataannya adalah waktu yang sempurna tidak akan pernah datang. Kamu harus memutuskan sekarang di tengah kekacauan, di tengah ketakutan, di tengah keraguan, karena di sanalah letak kekuatan keputusan sejati. Aku teringat akan Sir Edmund Hillary, orang pertama yang mendaki puncak Everest. Dia adalah seorang peternak lebah dari Selandia Baru. Tidak ada yang melihatnya sebagai pendaki hebat. Dan kapan dia mengetahui cara mencapai puncaknya, dia sudah sampai di sana. Begitulah cara kerjanya. Kamu tidak menemukan jalannya sebelum memulai. Kamu membangunnya seiring kamu melangkah. Dan satu-satunya cara untuk melangkah maju adalah dengan keputusan yang kuat. Keputusan yang tidak memberi ruang bagi alasan atau mundur. Ketika kamu membiasakan diri untuk membuat keputusan, pikiranmu mulai terlatih untuk hanya saja masih berada di ranah tak terlihat. Tugasmu adalah membawanya ke permukaan. Tanyakan pada dirimu sendiri, gambaran seperti apa yang kamu bawa di dalam. Apakah gambaran itu menginspirasimu atau malah membatasimu? Apakah itu mendorongmu maju atau membuatmu diam di tempat?
Mungkin sekarang saatnya memilih gambaran baru. Satu yang benar-benar mewakili dirimu, yang menantangmu untuk tumbuh, dan yang suatu hari akan menjadi kenyataan barumu. Karena segalanya dimulai seperti ini dengan sebuah gambaran yang tak terlihat. Banyak orang membuat keputusan seolah-olah mereka hanya menguji air dengan ujung jari kaki. Mereka berkata mereka akan mencoba saat situasinya lebih baik atau ketika semuanya lebih tenang. Tapi keputusan dan seperti itu bukanlah keputusan sejati. Itu hanya keinginan yang menyamar sebagai pilihan. Keputusan sejati punya satu ciri khas, ia tak bisa dibatalkan. Ketika kamu benar-benar memutuskan tidak ada jalan kembali, kamu berkomitmen secara emosional dan saat itu terjadi, seluruh dirimu mulai bergerak ke arah yang telah kamu pilih. Banyak orang tidak memahami bahwa membuat keputusan harus menjadi kebiasaan. Itu bukan sesuatu yang kamu lakukan hanya saat sedang merasa siap atau ketika semua keadaan mendukung kanal hidup. Itu sikap mental. Sebuah komitmen batin untuk tidak menerima sesuatu yang lebih rendah dari apa yang kamu tahu pantas kamu terima. Dan ketika sikap itu menjadi bagian dari siapa dirimu, pintu-pintu mulai terbuka. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mengubah cara kamu menghadapi dunia. Aku, Aliota Turangki orang menunggu izin untuk menjalani hidup yang mereka impikan. Menunggu kesempatan sempurna yang tak pernah datang. Mereka berkata akan pindah ketika mereka cukup menabung, membuka usaha saat mereka sudah siap, berinvestasi pada diri sendiri saat ada waktu luang. Namun waktu terus berjalan, hidup terus berlalu, dan mereka terus menunda impian mereka ke masa depan yang tidak pasti. Kenyataannya adalah waktu yang sempurna tidak akan pernah datang. Kamu harus memutuskan sekarang di tengah kekacauan, di tengah ketakutan, di tengah keraguan. Karena di sanalah letak kekuatan keputusan sejati. Aku teringat akan Sir Edmund Hillary, orang pertama yang mendaki puncak Everest. Dia adalah seorang peternak lebah dari Selandia Baru. Dia tidak ada yang melihatnya sebagai pendaki hebat. Dan kapan dia mengetahui cara mencapai puncaknya, dia sudah sampai di sana. Begitulah cara kerjanya. Ia mesti tidak beda temukan jalannya sebelum memulai. Kamu membangunnya seiring kamu melangkah. Dan itu sebenarnya cara untuk melangkah maju adalah dengan keputusan yang kuat. Keputusan yang tidak memberi ruang bagi alasan atau mundur. Ketika kamu membiasakan diri untuk membuat keputusan, pikiranmu mulai terlatih untuk menunggumu di sisi lain keputusan itu. Ketika kamu melewati batas itu, kamu tidak akan pernah ingin kembali ke versi yang lama. Karena kamu akan menyadari bahwa satu-satunya hal yang memisahkanmu dari apa yang kamu inginkan hanyalah kurangnya keputusan. Segalanya berubah bukan saat kamu belajar lebih banyak, bukan saat semuanya terasa sempurna. Perubahan terjadi saat kamu benar-benar menerima bahwa kamu layak mendapatkan lebih dan kamu berkomitmen penuh untuk itu. Keputusan mengubah segalanya. Ia mengubah getaranmu, mengaktifkan sumber daya batinmu, dan membuat seluruh alam semesta bergerak mendukungmu. Jika kamu sudah sampai di sini, itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang siap melangkah lebih jauh. Dan aku ingin mengundangmu untuk terus naik. Video berikutnya yang muncul di layar akan membawamu satu langkah lebih tinggi dalam perjalananmu. Ia akan memperluas kesadaranmu dan membantu menjadi 1% lebih baik dari hari ini. Dan 1% itu membuat semua perbedaan. Terima kasih telah menyertaiku sampai di sini. Aku menantikanmu di video selanjutnya. Mari kita terus melangkah naik bersama dalam perjalanan transformasi ini.